Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Barnisa Salsabila dari kelas 11 Akuntansi 1 nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua jurnal yang sudah saya buat dari dua buah bukti transaksi akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu terdapat dokumen yang menunjukkan tentang pelunasan penerimaan piutang berupa transaksi bukti kas masuk. Di situ tertera bahwa PT Karisma Digital telah menerima pelunasan piutang dagang dari Miraco Digital sebesar 110.857.600 yang menandakan bahwa dokumen transaksi tersebut masuk dalam kategori jurnal penerimaan kas. Kenapa? Yaitu karena dokumen transaksi berupa bukti kas masuk merupakan salah satu transaksi yang mengakibatkan adanya pertambahan kas. Maka dari itu, bukti transaksi tersebut masuk ke dalam golongan jurnal penerimaan kas atau kas resep jurnal. Dan jadi, ini adalah bentuk jurnal penerimaan kas atau kas resep jurnal yang sudah saya buat dari dokumen transaksi tersebut. Lalu, kolom pertama dalam jurnal tersebut yang akan saya bahas yaitu kolom account receivable. Di situ tertera angka 110.857.600 yang menandakan dengan jumlah piutang yang harus dilunasi oleh Miraco Digital. Yang kedua yaitu ada kolom cash, yaitu kolom yang mencatat jumlah yang menunjukkan uang yang diterima oleh PT Karisma Digital, yaitu sebesar 108.640.448. Kenapa? Karena di dalam dokumen transaksi tadi terdapat termin, yaitu termin 2/10 N/30, yang artinya PT Karisma Digital telah menerima pelunasan piutang dari Miraco Digital sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Maka dari itu, Miraco Digital berhak memperoleh potongan sebesar 2% dari jumlah piutang dagangnya. Lalu, potongan 2% ini akan ditulis di dalam kolom sales discount, yaitu sebesar 2.217.152. Jadi kesimpulannya, jumlah piutang yang diterima oleh PT Karisma Digital yaitu sebesar 108.640.448, karena jumlah piutang sebelumnya telah dipotong sebesar 2%, yaitu sebesar 2.217.152. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam dokumen transaksi yang kedua, yaitu dokumen transaksi yang membahas mengenai faktur penjualan. Sesuai dengan nama transaksinya, maka dokumen tersebut dicatat ke dalam jurnal penjualan atau disebut juga dengan sales journal. Kenapa? Karena jurnal penjualan adalah jurnal yang khusus mencatat penjualan barang dagangan seperti kredit, yaitu contohnya seperti faktur penjualan di dalam dokumen tersebut. Dan oke, ini adalah jurnal penjualan atau sales journal yang sudah saya buat. Lalu kolom pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada kolom account receivable, yaitu kolom yang diisi dengan besarnya jumlah piutang sebesar 167.200.000. Lalu yang kedua ada kolom sales, yaitu yang diisi dengan jumlah piutang sebelum dikenai pajak sebesar 10%, seperti yang tertera di account receivable. Jadi di kolom sales ini tertera jumlah sebesar 152 juta. Dan selanjutnya yang ketiga ada kolom VAT out, yaitu kolom yang mencatat jumlah pajak yang dibayarkan. Di sini yaitu sebesar 15.200.000, yaitu diambil dari jumlah yang ada di kolom sales yaitu sebesar 152 juta dikali 10% berupa pajak yang menghasilkan angka berupa 15.200.000. Jadi kesimpulannya, PT Karisma Digital melakukan penjualan barang dagangan secara kredit sebesar 152 juta ditambah dengan PPN keluaran sebesar 10% dari jumlah penjualan yaitu sebesar 15.200. Maka jumlah piutang yang dibayarkan oleh Miraco Digital yaitu sebesar 167.200. Sekian penjelasan tugas dari saya. Apabila ada kekeliruan mohon maaf dan bila berkenan silakan untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.